Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yuni Nur Aiza. Saya dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 6D. Jadi, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang kejurusitaaan dan juga eksekusi. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Check it out. Oke, langsung saja kita menuju pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari kejurusitaan. Nah, di dalam KBBI, jurusita ini berasal dari dua kata, yaitu dari juru dan juga sita. Nah, di dalam KBBI, juru ini merupakan orang yang pandai dalam suatu pekerjaan, yang memerlukan kecakapan, latihan, dan juga kecermatan. Sedangkan untuk sita sendiri ini merupakan tuntutan pengadilan atau perihal mengambil dan juga menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh lembaga negara. Jadi, berdasarkan dua kata tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jurusita ini merupakan pegawai pengadilan yang bertugas menyita barang-barang serta melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang, dan juga panitera, karena itu sudah menjadi tugas dari jurusita. Tadi kita sudah membahas terkait dengan definisi dari kejurusitaan. Jadi, di sini kita akan membahas tentang tugas pokok dan juga fungsi dari jurusita. Di sini saya mengambil dari atau mengacu dari pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, di mana dalam pasal tersebut dijelaskan terkait dengan tugas dan juga fungsi dari jurusita. Nah, dalam pasal tersebut dibagi menjadi 4 tugas dan juga fungsi dari jurusita. Untuk yang pertama, yaitu melaksanakan semua perintah yang diperintahkan oleh ketua sidang. Jadi, di dalam suatu persidangan, jurusita ini harus melakukan semua perintah yang diperintahkan oleh ketua sidang yang kaitannya dengan persidangan. Untuk yang kedua, yaitu menyampaikan pengumuman, teguran, dan pemberitahuan penetapan atas putusan pengadilan. Jadi, jurusita ini wajib untuk menyampaikan pengumuman terkait persidangan ataupun jadwal persidangan. Untuk yang kedua, yaitu menyampaikan teguran apabila pihak-pihak terkait ini melakukan suatu hal yang melanggar aturan dari persidangan. Nah, selain itu, di dalam persidangan, jurusita ini juga memiliki tugas untuk memanggil pihak-pihak terkait untuk menuju ke persidangan. Nah, untuk tugas yang ketiga, yaitu melakukan penyitaan atas perintah dari ketua pengadilan. Jadi, tugas dari jurusita ini ketika ada suatu penyitaan barang dari pihak-pihak terkait atau pihak-pihak tersangka, maka tugas jurusita ini adalah melakukan penyitaan tersebut, akan tetapi tidak melakukan penyitaan secara langsung, yakni harus menunggu perintah dari ketua pengadilan terlebih dahulu. Nah, untuk tugas yang terakhir yakni membuat berita acara terkait penyitaan yang salinan resminya diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Jadi, jurusita ini bertugas untuk membuat berita acara terkait penyitaan dari barang-barang, bukan terkait dengan pelaksanaan persidangan. Nah, di mana berita acara tersebut salinannya ini harus diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Sebagai jurusita itu merupakan suatu pekerjaan yang sangat tidak mudah, di mana sebagai jurusita itu sendiri harus memiliki kemampuan dalam berbicara atau kelancaran dalam berbicara dan juga kecermatan. Nah, di mana dalam
sebagai pekerjaan jurusita itu memiliki kendala-kendala yang harus dihadapi. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa ada 3 kendala yang harus dihadapi oleh seorang jurusita. Untuk yang pertama yaitu terkait dengan faktor prinsipal. Apa sih faktor prinsipal itu? Nah, jadi faktor prinsipal ini merujuk pada alamat dari pihak prinsipal yang tidak jelas atau tidak sesuai. Hal ini dapat mencangkup ketidakjelasan atau ketidaksesuaian alamat dari pihak-pihak yang terlibat di dalam proses hukum. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu dari faktor alam. Dalam kejurusitaan ini merujuk pada faktor-faktor yang tidak dapat diatur atau tidak dapat diubah oleh para jurusita. Untuk yang ketiga yaitu overjob. Nah, di dalam beberapa pengadilan yang jumlah perkaranya padat, kebutuhan dari jurusita tersebut tambah sehingga ketersediaan sumber daya manusia tidak mencukupi. Bahkan jurusita ini dan atau jurusita pengganti itu merangkap jabatannya. Oke, tadi kita sudah membahas terkait kejurusitaan. Kini untuk materi yang kedua yaitu pengertian dari eksekusi. Nah, eksekusi ini merupakan suatu tindakan paksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela. Kemudian, apabila pihak yang kalah ini mau menjalankan isi putusan secara sukarela, maka eksekusi ini tidak dilaksanakan atau bisa disingkirkan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu asas-asas dari eksekusi. Di sini ada 5 asas-asas di dalam eksekusi. Untuk yang pertama yaitu putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah telah berkekuatan hukum yang tetap. Nah, untuk yang kedua yaitu putusan hakim yang dieksekusi haruslah bersifat menghukum. Dan asas yang ketiga yaitu putusan hakim itu tidak dilaksanakan secara sukarela. Nah, maksudnya di sini yaitu bahwa dari pihak tergugat sebagai pihak yang kalah di dalam perkara secara nyata tidak bersedia melaksanakan amar putusan dengan sukarela. Untuk asas yang keempat yaitu kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama berdasarkan pada pasal 195 ayat 1 HIR garing pasal 206 ayat 1 HIR R.BG. Nah, untuk untuk asas yang terakhir yaitu eksekusi ini harus sesuai dengan amar putusan. Maksudnya yaitu apa yang dibunyikan oleh amar putusan itulah yang akan dieksekusi. Jadi dalam hal ini tidak boleh menyimpang dari amar putusan tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu macam-macam dari eksekusi. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa macam-macam eksekusi ini dibagi menjadi 2, yaitu eksekusi real dan juga eksekusi pembayaran dengan uang. Nah, di mana untuk eksekusi real ini merupakan suatu eksekusi yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya nih, untuk menyerahkan barang, untuk mengosongkan tanah atau juga bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu dan juga lain-lain, sehingga di dalam eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung atau dengan perbuatan nyata yang sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses pelelangan. Nah, untuk yang kedua yaitu eksekusi pembayaran dengan sejumlah uang. Nah, maksudnya di sini yaitu suatu eksekusi ini yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang. Hal ini tercantum di dalam pasal 196 HIR garing 208 R.BG, di mana eksekusi ini merupakan suatu kebalikan dari eksekusi real. Tadi kan kalau eksekusi real itu eksekusi yang nyata. Nah, sedangkan eksekusi dengan pembayaran sejumlah uang ini dilakukan
melalui proses pelelangan terlebih dahulu, karena yang akan dieksekusi dalam hal ini itu merupakan suatu yang bernilai uang. Nah, itu tadi pembahasan yang dapat saya sampaikan yang kaitannya dengan kejurusitaaan dan juga eksekusi. Ada kurangnya saya memohon maaf. Buah durian dibeli asih. Cukup sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.